Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkumandang kali ini dari kantor sekretariat HKBP Setia Mekar yang akan dibacakan oleh Bapak Sintua J. Marbun. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-9a. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang sudah dibacakan Bapak Sintua J. Marbun dari Ibrani 13 ayat 9a. Menyangkut firman Tuhan ini, ada pertanyaan dari warga jemaat yang akan disampaikan oleh Saudara Selin Boru Raja Guguk. Terima kasih kepada Amang Sintua J. Marbun telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Pertanyaan kami kepada pendeta adalah, dalam hal apa kita harus bertahan dan dalam hal apa justru kita harus berubah agar kita tetap hidup? Mohon penjelasannya Amang Pendeta. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan yang menarik menyangkut firman Tuhan yang berkata, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Pertanyaannya, dalam hal apa kita harus bertahan dan dalam hal apa kita justru harus berubah agar kita tetap hidup? Saudara-saudara, hidup harus cerdas. Cerdas dalam memilih. Tawaran begitu banyak. Terlebih, menyangkut apa yang saudara imani, saudara yakini seumur hidup saudara, banyak ajaran-ajaran yang bisa membuat kita lupa, bahkan sampai-sampai beralih menjadi percaya kepada yang lain. Saudara-saudaraku, dalam hal-hal yang sangat prinsip yang menentukan kehidupan kita. Tanpa itu, hidup kita tiada arti. Dalam hal itu, kita harus tetap, kita harus bertahan sekali untuk selama-lamanya. Sesuai dengan judul kita pada hari ini, renungan ini, bertahan atau mati. Apabila kita berubah, sebetulnya kita sudah mati karena kita kehilangan Yesus Kristus yang kekal, yang tetap selama-lamanya Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, seringkali kita dituntut untuk berubah. Pertanyaannya, dalam hal-hal apa kita justru harus berubah agar kita tidak ketinggalan, agar kita bisa tetap eksis di dalam arus zaman ini?
memang ada yang harus diubah. Dan kita harus berubah. Tentu yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa perubahan, tidak ada kemajuan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam cara mengaplikasikan, di dalam hal-hal yang menyangkut pelaksanaan, kita harus siap mengubah bentuk, mengubah cara, mengubah strategi, tapi prinsipnya tetap Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Kita harus bertahan agar kita tetap hidup, dan kita harus berubah di dalam perubahan zaman ini agar kita eksis dan maju di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin sebetulnya pengalaman bertahan dan berubah ini sudah kita lalui setiap saat. Tetapi ini perlu mengingatkan kita agar kita tetap kokoh bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus dan fleksibel dan siap berubah dalam penyampaian firman dan pengaplikasian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.